Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebagian saudara kita semuslim bekerja di beberapa perusahaan muslim, dan apabila boikot dilakukan maka ada kemungkinan mereka akan kehilangan pekerjaan. Bagaimana kita menyikapi hal ini dengan menimba maslahat dan mudarat yang benar? Jazakumullahu khairan, Ustaz. Iya. Pertanyaan yang sangat bagus ya. Tadi kita katakan bahwa di negara kita karena pemerintah menyerahkan pilihannya kepada masyarakat, pemerintah tidak mewajibkan, dan keadaannya saat ini ketika kita memboikot produk mereka, kita mengharapkan adanya maslahat yang besar dari tindakan kita, maka kita katakan hukumnya tadi dibolehkan, bahkan bisa saja dianjurkan, tapi tidak sampai pada derajat wajib, ya. Dan ini juga bisa berbeda antara satu orang ke orang yang lainnya. Karena kita juga harus tahu bahwa masalah boikot ini masalah yang sebenarnya dikembalikan kepada maslahat dan mafsadah. Ya. Ketika kita melihat maslahatnya lebih besar, maka kita lakukan. Kalau kita lihat mafsadahnya lebih besar, maka kita tinggalkan. Maka karena keadaan ini, setiap orang bisa berbeda-beda keadaannya. Bisa saja satu orang dia tidak berhubungan banyak dengan produk dari negara itu, dan dia bisa mengambil ganti, ya, dia bisa mengambil ganti produk dari negara lain. Maka yang seperti ini tentunya sangat dianjurkan untuk tidak membeli produk dari negara tersebut, atau berhubungan dengan pabrik-pabrik atau perusahaan-perusahaan yang berhubungan dengan negara tersebut. Tapi ada orang-orang yang tidak demikian. Ada orang-orang yang apabila dia memboikot, ya, maka justru malah mendapatkan mudarat yang besar. Maka ya silahkan dia memilih, ya. Silahkan dia memilih untuk tidak memboikot. Karena disitulah yang sesuai keadaan dia, maslahatnya lebih besar. Tidak memboikot, untuk dia maslahatnya lebih besar. Maka silahkan memilih pilihan itu. Pilihan untuk tidak memboikot. Dan jangan menuduh orang yang memboikot atau menyebut-nyebut orang yang memboikot sebagai orang yang terlalu ekstrim. Ya, ini juga tidak baik. Ya, kita harus bersikap bijaksana di sini. Kalau kita memilih, ya, untuk memboikot, jangan kemudian menyesat-nyesatkan orang yang tidak memboikot. Kalau kita memilih tidak memboikot, maka jangan nuduh-nuduh orang yang memboikot dengan tuduhan-tuduhan yang tidak baik. Sekarang lihat maslahat dan mafsadah masing-masing. Pemboikotan secara individual intinya dibolehkan apabila tujuannya untuk sesuatu yang mulia, menjadi dianjurkan, ya, menjadi dianjurkan, dan ini sesuai dengan maslahat dan mafsadah masing-masing orang, ya. Kalau mafsadahnya pada keadaan dia lebih besar, jangan lakukan. Kalau maslahatnya untuk dia menjadi besar, maka silahkan melakukannya, ya. Wallahu ta'ala a'lam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Halo Ustadz, tanya Ustadz lebih mudah.